Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Sabila Ramadhani dengan NRP 204222159 dari kelas 5A. Di sini saya akan membacakan tentang rancang bangun lemari portable pengering pakaian otomatis dengan sistem monitoring berbasis Internet of Things untuk optimasi efisiensi pengeringan. Nah, di sini lemari pengering pakaian otomatis berbasis Internet of Things dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga modern, terutama di daerah dengan ruang terbatas dan cuaca yang tidak menentu. Sistem ini mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan, dan aktuator seperti kipas dan lampu pemanas untuk mengoptimalkan proses pengeringan. Nah, IoT memungkinkan pengguna memonitor dan mengontrol proses pengeringan secara real-time melalui aplikasi berbasis web. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pengering yang efisien dengan kemampuan hemat energi dan ramah lingkungan. Sistem ini menawarkan fitur pengaturan suhu, durasi, serta pemantauan status pakaian secara langsung untuk memastikan efisiensi dan kualitas pengeringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengeringkan pakaian dengan efektif tanpa bergantung pada kondisi cuaca, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi pengguna. Kemudian mohon maaf sebelumnya apabila daftar kayak gini, maksudnya kayak nggak rapi, itu dikarenakan dibuka lewat Chrome, jadi kayak nggak rapi gitu, tapi sebenarnya rapi. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan, yaitu identifikasi permasalahan. Di negara tropis, yang pertama ada 3 permasalahan. Itu lokasinya di Indonesia yang pertama, yaitu di negara tropis. Terutama selama musim hujan, proses pengeringan pakaian menjadi salah satu masalah yang tidak dapat dihindari. Kelembapan tinggi dan curah hujan menyebabkan pakaian sulit kering jika hanya mengandalkan penjemuran di luar ruangan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan pakaian berbau tidak sedap dan menjadi tempat berkembangnya jamur yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Nah, menurut penelitian, cuaca yang tidak menentu akan sangat mempengaruhi aktivitas menjemur pakaian. Nah, metode tradisional menjemur pakaian di bawah sinar matahari menjadi kurang efektif dalam kondisi tersebut. Di lingkungan perkotaan, nah itu sumbernya dari masyarakat ya. Kemudian permasalahan yang kedua ada di Rumah Susun Sarijadi Bandung City. Itu asalnya juga dari masyarakat. Di lingkungan perkotaan dengan keterbatasan lahan, banyak penghuni yang tidak memiliki ruang khusus untuk menjemur pakaian. Akibatnya mereka sering memanfaatkan area seperti koridor, tangga, atau bahkan ruang publik lainnya untuk menjemur pakaian. Nah, tindakan ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni lain. Nah, keterbatasan ruang menjemur menyebabkan penghuni melakukan adaptasi dengan memanfaatkan ruang yang tidak semestinya, hingga pada akhirnya membentuk citra kurang baik pada bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga ada menjemur di Indonesia, lokasinya dengan sumbernya dari instansi atau stakeholder ya. Kemudian permasalahan ketiga ada di Indonesia, itu menjemur terlalu banyak pakaian secara bersamaan, terutama dalam ruang terbatas menyebabkan hambatan sirkulasi udara di sekitar pakaian. Nah, hal ini membuat proses pengeringan menjadi tidak efisien, sehingga pakaian memerlukan waktu yang lebih lama untuk kering dan beresiko menjadi lembab. Nah, kelembapan yang terperangkap di antara pakaian dapat menjadi tempat yang ideal tumbuhan jamur dan juga bakteri, sehingga akan berdampak negatif pada kesehatan.
Nah, proses pengeringan pakaian di luar ruangan tidak efektif dilakukan di saat musim hujan. Dengan menumpuknya pakaian yang dijemur dapat memperparah kondisi tersebut. Kemudian lanjut ke prioritas pemilihan permasalahan. Nah, permasalahan prioritasnya adalah mengenai pengeringan pakaian di negara tropis itu jadi sebuah permasalahan yang nggak dapat dihindari, terutama selama musim hujan ya. Kemudian yang kedua, ini kondisi ini diperparah dengan lingkungan perkotaan yang padat penduduk, di mana keterbatasan ruang membuat banyak penghuni tidak memiliki tempat khusus untuk menjemur pakaian, sehingga mereka harus menggunakan area yang tidak semestinya digunakan untuk menjemur, seperti koridor maupun di ruang publik. Nah, selain itu, banyak pakaian yang dijemur secara bersamaan dalam ruangan yang sempit akan menurunkan efisiensi pengeringan, karena sirkulasi udara yang buruk akan meningkatkan kelembapan dan memicu resiko kesehatan. Nah, permasalahan ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara luas dan membutuhkan solusi yang inovatif untuk memastikan kenyamanan, efisiensi, serta kesehatan dalam proses pengeringan pakaian. Nah, alasan dari pemilihannya adalah dalam pengeringan pakaian saat musim hujan itu jadi tantangan yang besar bagi masyarakat. Nah, kelembapan, suhu yang tidak stabil, kurangnya tempat untuk menjemur pakaian, serta banyaknya pakaian yang dijemur secara bersamaan akan menurunkan efisiensi pengeringan serta menimbulkan bau yang tidak sedap pada pakaian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lemari portable pengering pakaian guna meningkatkan efisiensi pengeringan. Kemudian masuk ke sebab 1.2 yaitu perumusan program. Yang pertama, nama program adalah lemari portable pengering pakaian otomatis dengan sistem monitoring berbasis Internet of Things untuk optimasi efisiensi pengeringan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengeringan dengan sistem monitoring sehingga menghemat energi dan juga menjaga kualitas pakaian. Kemudian di sini saya telah mengumpulkan beberapa penelitian dari sebelumnya. Ada 3 penelitian. Yang pertama di tahun 2023, penelitinya adalah Muhammad Zarfan Mulawa dan juga Insinyur Dwi Nur Fitriana SSTMT, itu dengan topik Design of Portable Automatic Clothes Dryer with Fuzzy Logic Controller dengan menggunakan metode Fuzzy Logic. Keterangannya adalah mengembangkan pengering pakaian portable otomatis menggunakan pengontrol Fuzzy Logic. Kemudian penelitian yang kedua adalah di tahun 2021. Itu penelitinya adalah Maksum Pinem dan juga Hoirul Fahmi Nasution serta Suherman. Itu topiknya adalah Automatic Control Circuit Design for a Clothes Dryer. Itu menggunakan ESP32. Next adalah penelitian yang ketiga di tahun 2010 yang dilakukan oleh Waiki Wong, Rodney H. Gitan, dan juga Yehago. Itu topiknya adalah tentang Design of Garment Hanger Dryer dengan menggunakan metode axial fans dan juga heat bulb. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu pelaksanaan program. Kemudian masuk ke bab yang pertama 2.1 yaitu pelaksanaan program. Nama programnya adalah lemari portable pengering pakaian otomatis dengan sistem monitoring berbasis Internet of Things untuk optimasi efisiensi pengeringan. Kemudian yang kedua, tujuan programnya adalah meningkatkan efisiensi pengeringan
dengan sistem monitoring sehingga menghemat energi dan menjaga kualitas pakaian. Kemudian sasaran programnya adalah masyarakat, tempatnya di Institut Teknologi 10 November. Dengan kegiatannya adalah melakukan rancang bangun lemari portable pengering pakaian otomatis dengan sistem monitoring berbasis IoT. Sedangkan peran mahasiswanya adalah melakukan perancangan sistem monitoring pada lemari portable. Hasilnya adalah sistem monitoring lemari portable pengering pakaian pada Thingsboard. Kemudian hambatannya adalah kurangnya keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dalam pengaplikasian ilmu di kegiatan. Solusinya adalah melakukan evaluasi dan pembelajaran ulang terkait ilmu dan keterampilan yang perlu diasah dengan potensi daerahnya di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu pembahasan program. Ini ada pengertian program. Yang pertama ada pengertian dari pengeringan pakaian. Nah, di Indonesia, metode pengeringan pakaian yang umum digunakan adalah pengeringan alami yang memanfaatkan panas matahari. Itu menurut Hinsar Ambarita di tahun 2016. Namun, sebenarnya panas matahari bukanlah faktor utama dalam proses pengeringan pakaian. Faktor yang lebih penting adalah perpindahan massa air yang terdapat pada pakaian yang terjadi karena adanya titik keseimbangan. Nah, pakaian yang dijemur di dalam ruangan tanpa sinar matahari sebenarnya dapat tetap kering karena pengaruh kelembapan udara. Kelembapan udara itu mengacu pada jumlah uap air yang terkandung dalam udara sekitar. Kemudian ada RH, yaitu relative humidity, adalah ukuran jumlah uap air yang ada di dalam udara dan dibandingkan dengan jumlah maksimum yang dapat ditampung oleh udara pada suhu tertentu. Kelembapan yang relatif tinggi di sekitar pakaian yang dijemur akan memperlambat proses pengeringan. Dikarenakan udara telah jenuh dengan uap air. Sebaliknya, kelembapan yang lebih rendah akan mempercepat pengeringan karena udara dapat menyerap lebih banyak uap air dari pakaian. Kemudian luas permukaan pada pakaian basah juga mempengaruhi kecepatan pengeringan. Semakin besar permukaan kain yang terpapar udara, semakin cepat proses pengeringan. Faktor penting selanjutnya adalah waktu. Semakin lama pakaian terpapar udara dengan kondisi suhu, kelembapan dan sirkulasi udara yang mendukung, maka semakin banyak air yang akan keluar dari pakaian. Lingkungan tempat pakaian dijemur juga menjadi faktor utama dalam proses pengeringan. Kelembapan udara yang tinggi di dalam ruangan akan memperlambat proses pengeringan, sementara kelembapan udara yang rendah akan mempercepat. Kemudian selanjutnya ada sensor BHT. Kemudian ada sensor DHT22. Di lemari portable ini kami menggunakan 5 sensor dan juga 5 pelapor. Yang pertama ada sensor DHT 22, di mana di sensor DHT 22 ini di lemari portable digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan yang ada di dalam lemari. Kemudian ada SP32, yaitu microcontroller yang digunakan untuk pusat
PNS digunakan di berbagai aplikasi termasuk dapur, kamar mandi, dan area industri. Biasanya exhaust fan ini banyak banget ditemuin di tempat manapun ya. Kemudian selanjutnya ada botol servo. Botol servo adalah sebuah aktuator yang digunakan dirancang dengan sistem kontrol tertutup atau closed loop ya. Nah, di lengan portable ini motor servo digunakan untuk untuk sebagai aktuator di motor servo ini diletakkan di pintu lemari portable. Jadi ketika sensor ultrasonik itu mendeteksi bahwasanya pakaian ini berjarak 5 cm lebih dari 5 cm di antara pintu itu, maka ESP332 akan memerintahkan motor servo untuk membuka 180 derajat. Jadi nanti otomatis pintu itu bakal terbuka ketika pakaian berjarak apa ya, lebih dari 5 cm kayak gitu. Selanjutnya heating lamp ini terbuat dari bahan keramik sesuai namanya ceramic heating lamp. Itu berfungsi sebagai sumber panas ya. Jadi lampu ini dapat melepaskan panas hingga 42 derajat Celcius dalam jarak 10 cm. Kemudian selanjutnya ada buzzer. Buzzer di lemari portable ini kami menggunakan 2 buzzer. Buzzer yang pertama itu yang terhubung ke DHT22. Jadi ketika DHT22 itu sudah mendeteksi bahwa pakaian ini sudah kering atau suhu dan juga kelembapan di pakaian ini sudah mencapai set point, maka ESP akan mengirimkan perintah ke buzzer berbunyi gitu. Jadi nanti sebagai pertanda bahwasanya pakaian itu kering. Kemudian buzzer yang kedua itu yang terhubung ke load cell. Jadi ada sensor load cell di sini, belum dijelaskan di bawah. Itu load cell digunakan untuk mendeteksi berat pakaian yang ada di dalam lemari. Jadi ketika user meletakkan pakaian lebih dari 2 kg, itu ESP32 akan memerintahkan buzzer yang kedua untuk berbunyi sebagai warning kepada user bahwasanya berat pakaian di lemari ini sudah melebihi kapasitas. Jadi harus diambil atau dikurangi. Kemudian yang selanjutnya adalah sensor atau sensor cahaya. Itu digunakan untuk mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya dari hitungan. Kemudian ada INA 219 atau sensor INA yang digunakan sebagai
Kemudian yang kedua adalah load cell sensor, jumlahnya 1. Kemudian ada LDR sensor, jumlahnya 1. Ada INA 219, jumlahnya 1. HCSR 04, jumlahnya 1. Kemudian ada relay, jumlahnya 3. Ini sebenarnya 2 sebenarnya, ini typo. Motor servo jumlahnya 1, exhaust fan-nya 2, heating lamp-nya 2, dan juga buzzernya ada 2. Dengan di sini udah spesifikasi yang udah ditentukan ya. Kemudian masuk ke sumber selanjutnya ada wiring diagram. Jadi ini bisa dilihat wiringnya ada ESP, ada ultrasonic sensor, ada LDR, ada motor servo, di sini ada load cell, ada buzzer 1, ada INA 219, buzzer 2, dan relaynya 2. Di sini ada ditarik. Nah, dapat terlihat pada wiring di atas terdapat beberapa sensor dan juga aktor terhubung ke ESP2 sebagai microcontroller. Pada pendeteksian awal, GSR akan mendeteksi pakaian berada pada posisi yang tepat. Kemudian load cell akan membaca berat pakaian, sementara INA akan memonitor arus pada exhaust fan. Lalu berdasarkan data DHT, yaitu kelembapan suhu yang terbaca, heating lamp dan juga exhaust fan akan diaktifkan melalui relay jika kelembapannya tinggi. LDR akan memantau intensitas cahaya dari heating lamp dan memastikan cahaya sesuai dengan keadaan atau kelembapan pakaian yang ingin diturunkan. Jika berat pakaian melebihi 2 kilo, maka ESP32 akan menggunakan buzzer yang kedua untuk berbunyi sebagai tanda warning bagi user bahwa berat pakaian melebihi batas yang ditentukan. Setelah proses penghitungan selesai atau ketika kelembapan dan juga suhu pada pakaian sudah mencapai set point, maka heating lamp dan juga exhaust fan akan dimatikan serta buzzer yang pertama akan berbunyi sebagai tanda penyelesaian dari pengalihan. Jadi terdapat beberapa sensor dan juga aktuator. Di sini udah dicantumin pin-pinnya ini dari sensor HT2 untuk VCC-nya disambungkan ke 3,3 volt, ground ke ground, dan juga SDA ke pin yang keempat, resistornya ke 3,3 volt dari ESP32. Kemudian ada ultrasonic sensor seperti di sini, VCC ke 5 volt, ground ke ground, tri ke pin 5, eco ke pin 18, kemudian sensor LDR, VCC-nya ke 3,3 volt, ground ke ground, AO-nya ke pin 36. Kemudian ada motor servo, VCC ke 5 volt, ground ke ground, dan WM ke pin 25. Ada load cell sensor, VCC ke 5 volt, ground ke ground, dan heating ke pin 19, SCK ke pin 23. Kemudian ini buzzer yang pertama yang terhubung ke DHT22, itu VCC masuk ke pin 15
Kemudian lanjut ke bab 4 yaitu hasil dan analisa. Kemudian di sini bisa dilihat hasil simulasi dari Walkway. Di sini ada dashboard dari Thingsboard yang sudah saya buat. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat bahwasannya hasil simulasi untuk lemari portable pengering pakaian otomatis dengan sistem monitoring berbasis Internet of Things itu menunjukkan ada beberapa parameter yang digunakan. Seperti yang telah diketahui, terdapat 5 sensor dan juga 5 aktuator, yaitu sensor DHT22 yang berfungsi untuk mendeteksi kelembapan dan juga suhu pada pakaian yang akan dikeringkan secara real time. Kemudian data kelembapan dan suhu akan dihasilkan oleh sensor dan dikirimkan ke microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan pemrosesan. Nah, ESP32 akan membandingkan data suhu aktual dengan nilai suhu yang telah ditentukan atau set point. Jika kelembapan pakaian berada di bawah 85% dan temperatur di bawah 60 derajat Celcius, ESP32 akan mengirimkan sinyal perintah ke aktuator yaitu exhaust fan yang melalui relay 1 dan juga heating lamp relay 2 sehingga kelembapan dan juga temperatur akan naik sesuai kebutuhan. Nah, setelah kelembapan dan temperatur mencapai nilai optimal yaitu kelembapan 95% dan temperatur 80 derajat, ESP32 akan mematikan exhaust fan dan heating lamp untuk menjaga suhu tetap stabil. Kemudian ESP32 akan memerintahkan buzzer yang pertama untuk menyala sebagai pertanda pakaian telah kering. Nah, sensor ultrasonik atau HCSR04 itu berfungsi sebagai pendeteksi letak pakaian apakah sudah sesuai dari pintu lemari. Nah, data jarak antara pakaian dengan pintu lemari akan dikirimkan ke ESP32 sebagai pusat pemrosesan dan kontrol. Nah, ESP32 akan membandingkan data jarak pakaian dari pintu lemari dengan batas aman yang telah ditentukan sebelumnya. Jika jarak antara pakaian dan pintu lemari ini kurang dari 5 cm, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka ESP32 akan memerintahkan motor servo untuk membuka pintu otomatis dengan rotasi 180 derajat, sehingga pintu akan otomatis terbuka. Apabila jarak antara pakaian dan pintu lemari lebih dari 5 cm, maka ESP hanya menampilkan, ini maksudnya kurang dari 5 cm, ESP hanya menampilkan data di monitor dan tidak perlu memerintahkan motor servo. Nah, sensor LDR atau Light Dependent Resistor berfungsi mendeteksi tingkat pencahayaan yang dihasilkan oleh heating lamp. Data dari intensitas cahaya yang diukur oleh sensor akan dikirimkan ke ESP32. Nah, load sensor atau load cell itu berfungsi sebagai pendeteksi berat pakaian yang ada di dalam lemari. Data pembacaan berat pakaian akan dikirimkan ke ESP32. Nah, ESP akan membandingkan data berat pakaian aktual dengan berat pakaian yang telah ditentukan sebagai standar optimal untuk pengeringan pakaian dalam lemari. Apabila berat mencapai lebih dari 2 kg, maka ESP32 akan memerintahkan buzzer yang kedua untuk berbunyi sebagai sistem warning karena kelebihan muatan. Nah, sedangkan sensor INAF sendiri itu berfungsi untuk mendeteksi arus dan juga tegangan pada exhaust fan, di mana data hasil pembacaan dari sensor akan dikirimkan ke ESP32. Nah, hasil simulasi pada wiring, saya menghubungkan ke Thingsboard, di mana hasil dari pembacaan Thingsboard itu sudah bisa dilihat secara real time. Kemudian untuk kesimpulannya adalah permasalahan penjemur pakaian, khususnya saat musim hujan, menjadi tantangan yang besar bagi masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan yang terdapat keterbatasan ruang untuk menjemur pakaian. Nah, kelembapan tinggi dan seringnya hujan dapat membuat pakaian menjadi berbau tidak sedap. Dapat menimbulkan pertumbuhan jamur juga. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya ruang jemur, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan lokasi yang tidak tepat seperti koridor, dan juga ruang publik yang sirkulasi udaranya buruk, sehingga mengurangi efisiensi pengeringan. Nah, sistem otomatisasi berbasis IoT ini mengintegrasikan 5 sensor utama antara lain DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan, ultrasonik untuk mendeteksi posisi pakaian, dengan microcontroller ESP32 sebagai pusat kontrol
platform Thingsboard. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa perangkat ini mampu memberikan solusi pengeringan pakaian yang efisien, aman, dan juga praktis, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan yang rentan terhadap masalah pengeringan pakaian. Nah, ini linknya setelah video ini terupload, dengan daftar pustaka seperti yang sudah diminta. Seperti yang sudah diminta itu ada 40 jurnal dengan citasinya IEE.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan menunjukkan simulasi dari walkway atau dari simulasi wiring yang sudah saya rangkai. Seperti yang sudah dilihat, di sini ada ESP32, di sini ada HCSR, ada LDR, DHT22, relay 2, buzzer 1, buzzer 2, ada INA, dan juga ada load cell. Dan di sini sudah terdapat codingannya ya di sini. Sudah dapat dilihat. Kemudian kita start simulation aja. Nah, di sini ada serial monitornya. Di sini sukses. Nah, di sini load cell-nya reading 2100. Di sini ada dua indikator, ada dua. Yang pertama, apabila kelembapannya kurang dari 85% dan juga temperaturnya kurang dari 60, maka status pakaiannya akan kering. Seperti itu. Akan basah. Kemudian apabila kelembapannya optimal yaitu 95%, temperaturnya 80 derajat, maka status pakaiannya akan kering seperti ini. Ini temperaturnya terbaca 80 derajat, kelembapannya 99%, dengan berat pakaian 2,10 kg. Nah, di sini ada buzzernya yang menyala karena status pakaiannya kering. Dan juga buzzer yang kedua juga menyala. Semisal seperti ini ya. Di sini bisa misal ini temperaturnya saya ubah menjadi 50,2 derajat, humidity-nya atau kelembapannya itu kurang dari 85%, seperti ini. Seperti ini ya, maka di sini statusnya jadi basah kayak gitu. Semisalkan temperaturnya 50, kemudian humidity-nya 62,5, maka status pakaiannya akan basah. Kemudian kita juga bisa mengubah berat pakaiannya. Jadi di sini ini bakal kebaca 1,1 kilo. Kemudian buzzernya nggak akan bunyi ya teman-teman. Buzzer nggak akan bunyi. Buzzer ini nggak akan berbunyi karena berat pakaiannya cuma 1 kilo dan juga status dari pakaiannya itu masih basah. Itu buzzernya nggak bakal bunyi. Coba kita ubah supaya buzzernya ini, yang buzzer 1 sama buzzer 2 ini bunyi, karena coba kita ubah dulu yang buzzer yang kedua ya, yang load cell. Kita ubah di sini. Jadi di sini terdeteksi 2,10 kilo. Maka buzzer yang di sini akan menyala. Nah, ini ada tanda kayak musik-musiknya tuh berarti dia nyala ya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian coba kita ubah dari DHT-nya, temperaturnya. Tadi saya bilang bahwasannya jika kering itu kelembapannya adalah 95%. Coba kita full ya, 100%. Kemudian optimal temperaturnya 80 derajat kayak gini. Buzzer yang pertama akan menyala tuh. Ini soalnya statusnya udah kering, pakaiannya udah kering. Kayak gitu, teman-teman. Ini adalah simulasi yang pertama. Kemudian saya akan menerangkan simulasi stop simulation itu ke yang kedua. Ini yang terhubung ke Thingsboard yang seperti ini. Jadi ini yang terhubung ke Thingsboard. Kita buka dulu device-nya. Ini masih inaktif karena belum kita run. Kita run terlebih dahulu supaya terhubung ya teman-teman. Jadi ini pakai wifi-nya Walkway guys, passwordnya nggak ada. Kemudian Thingsboard credentialnya pakai tokennya udah ada.
Ini masih connecting to WiFi. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini masih connecting to WiFi. Coba kita start lagi. Seharusnya bisa ya teman-teman. Aku nggak tahu ini kenapa kok tidak bisa. Bisa connecting to WiFi. Nah, udah connecting ke Thingsboard di sini. Nah, ini udah terhubung. Ini udah real time dengan wake-nya 2,1, temperatur 59,5, humidity-nya 82, distance-nya 9. Coba kita lihat di sini data sent to Thingsboard nih, monitornya udah bener kan? Temperatur 59,5, humidity-nya 82%. Coba kita ubah ya di sini. Misal distance-nya itu kita ubah jadi 46. Kemudian DHT-nya kita ubah jadi 50,2, ininya jadi 100%, misal tuh udah terhubung ya teman-teman. Coba yang ini kita ubah juga jadi 80 derajat. Kemudian ininya kita ubah jadi 2,71. Data sent to Thingsboard, kita lihat ke Thingsboard-nya. Nah, udah ya. Kemudian kita bisa lihat di dashboard-nya. Ini kita next ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini seperti tadi, weight-nya kebacanya 1 kilo, distance-nya 46 cm, humidity-nya 100, kemudian temperaturnya 80. Tuh, coba kita ubah lagi. Oh, sudah ada di sini.